Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MAN 3 Bogor, kelas 12 IPA 1, kelompok 9. Saya Rana Gita. Saya Nabila. Saya Nadia Agustina. Di sini kami akan melakukan ujian praktek kimia mencari koloid pada jus mangga. Simak ya video penjelasan dari kami. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Nah, kamu perlu tahu ya, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat wujudnya sama, tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air. Walaupun keduanya berwujud cair, butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Contoh sistem koloid yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari antara lain ada mayones, keju, jelly, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Bahkan darah yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk sistem koloid. Loh, kok bisa? Ayo coba kamu ingat kira-kira apa saja komposisi darah di dalam tubuh kita. Oh iya, selain koloid, larutan dan suspensi juga termasuk campuran 2 atau lebih zat. Loh, terus bedanya apa ya antara koloid, larutan, dan suspensi? Nah, untuk memudahkan kamu membedakan antara larutan koloid dan suspensi, perhatikan tabel berikut. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud pada cair dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8. Apa aja sih ke-8 sistem itu? Kalau penasaran, bisa dilihat di tabel berikut ya. Sekarang saya akan bahas ke-8 sistem koloid tersebut. Yang pertama ada sol padat, memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya itu ada batu rubi atau batu permata. Yang kedua, sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Contohnya itu ada cat tembok, alpukat, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya itu ada asap kendaraan. Yang keempat, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh dari aerosol ini yaitu vakum. Yang kelima, emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya itu agar-agar. Yang keenam, emulsi memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi berupa cairan. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur. Contohnya itu ada susu. Yang ketujuh, buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padat. Contohnya itu spons. Yang terakhir, buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair. Contohnya itu buih sabun. Jenis koloidnya sol, medium terdispersinya padat yaitu mangga, medium pendispersinya cair yaitu air. Cara membuat jus mangga: siapkan blender, buah mangga, segelas air, dan gula. Pertama-tama kita masukkan buah mangga ke dalam blender. Lalu yang kedua gula. Gulanya sesuai selera ya. Terakhir masukkan air ke gelas dan tutup blender. Lalu nyalakan ya blendernya.
paham kan tentang sistem koloid? Materi kali ini emang asik banget ya buat dipelajari bersama-sama. Apalagi contohnya dapat ditemukan di sekitar kita. Nah, selain jenis-jenis koloid, masih ada juga sifat dan pembuatan koloid yang dapat kamu pelajari. Contohnya seperti pembuatan jus mangga, Alpukat, mayones. dan masih banyak lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.